168. Detik-detik semangat api membara. Aku akan mengingat ini Tuan Kun, ucap Jenderal Sukirman tegas lalu pergi meninggalkan semua orang. Sementara Eva tersenyum puas dengan kinerja Kuni. Akhirnya dia bisa bersatu dengan kekasih hatinya, Letjen Patimon Handoyo. Kun, terima kasih. Ucap Eva lembut sambil memeluk paha Kuni. Hentikan Eva, itu sangat menjijikan. Ucap Kuni lalu duduk di kursi depan yang kosong. Dasar nyebelin. Bukankah aku sudah berterima kasih? Ucap Eva sedikit ketus. Aku tidak butuh terima kasihmu. Tapi sekarang, Patimon. Teriak Kuni pada Letjen Patimon. Kurang ajar, panggil aku Letjen. Teriak Letjen Patimon. Sepertinya aku tidak salah dengar tadi. Jika jabatanmu sedang ditangguhkan? Ucap Kuni yang membuat Patimon ingat dengan perkataan kakaknya tadi. Ayai sial batin Patimon. Kun, ayo kita kembali ke hotel. Ucap Eva untuk mengalihkan perhatian Kuni. Tidak usah buru-buru. Karena di sana ada Tuan Handi. Ucap Kuni santai. Baiklah Kun. Kalau begitu kamu mau makan apa? Tanya Eva. Makannya nanti saja. Sekarang ceritakan padaku apa masalahmu dengan Jenderal Sukirman. Tanya Kuni sedikit penasaran. Hehehe, itu hanya masalah sepele Kun. Tidak perlu ditanggapi serius. Ucap Eva santai. Eva, jika masalahnya cuma sepele seperti itu, lantas kenapa taruhannya nyawa? Ucap Kuni yang membuat Eva terdiam. Saat Patimon melihat suasana yang canggung di antara Kuni dan Eva, kemudian ia angkat bicara untuk membantu kekasihnya Eva agar tidak dalam posisi yang disudutkan oleh Kuni. Kamu jangan ikut campur. Ini urusanku dan kakakku. Ucap Patimon. Aku tidak butuh penjelasan darimu. Lebih baik diamlah. Ucap Kuni yang membuat Patimon naik diam. Dasar bajingan, lancang sekali. Teriak Patimon lalu berdiri dan melangkah mendekati Kuni. Langkah pertama dia bisa berjalan. Tapi di langkah kedua, dia berhenti dan tubuhnya mematung karena tak bisa bergerak. Hanya mulutnya saja yang bisa bicara yang membuat Eva yakin jika ini ulah Kuni. Tubuhku, kenapa tidak bisa bergerak? Ucap Patimon sambil melihat Eva dan Kuni. Kun, aku mohon lepaskan dia. Aku janji. Aku akan menceritakan semuanya. Ucap Eva sedikit memelas ada Kuni. Baby, kenapa kamu memohon padanya? Ucap Patimon yang masih tak terima dengan perlakuan Kuni pada kekasihnya itu. Darling, kamu cepat minta maaflah pada Kuni. Kamu tidak bisa bergerak karena Kuni. Ucap Eva sambil memeluk Patimon. Sementara Kuni yang muak dengan obrolan mereka berdua lalu pergi dengan mengajak Eva. Yang mana kali ini Kuni berlari sambil menggendong Eva yang membuat Eva sedikit tidak rela. Hanya saja, dalam sekejap mata, Eva terkejut saat melihat dirinya tiba-tiba sudah berada di depan hotel bersama Kuni hanya dalam hitungan detik saja. Dia tak mengira jika Kuni memiliki kekuatan lainnya yang membuatnya kembali takjub. Kun, ini? Ucap Eva terhenti karena dia bingung mau bertanya tentang apa. Jangan banyak bicara. Ayo cepat masuk. Ucap Kuni lalu masuk yang diikuti oleh Eva. Sementara, di kediaman Nyonya Baibara, terdapat lebih dari 150 orang yang sedang berlutut di hadapan Nyonya Baibara. Dari ratusan orang yang ada di depannya, ada 30 orang yang memakai pakaian tertutup serta ikat pinggang yang berwarna-warni itu. Ada merah, hitam, biru, ungu, hijau, dan seterusnya. Rupanya, jika kita telisik lebih dalam lagi, warna ikat pinggang mereka merupakan simbol dari jabatan serta kekuatan mereka, di mana warna merah adalah pemimpinnya dan hitam adalah wakil pemimpin. Sedang yang biru dan lainnya adalah pasukan Preton 1 sampai Preton ke-10. Di mana makin tinggi ilmumu, maka makin tinggi pula jabatanmu. Seperti yang telah kita ketahui, dari ke-30 orang itu, hanya ada satu yang memiliki ikat pinggang warna merah yang menandakan jika dirinya adalah seorang pemimpin di sini. Tapi saat dilihat gelagatnya, postur tubuh serta fisiknya, dapat kita simpulkan jika pemimpin pasukan elit yang dibentuk oleh Tuan Leo sendiri adalah seorang wanita. Hal itu dapat kita lihat dengan jelas jika rambut lurus panjangnya mencerminkan dirinya sebagai seorang wanita. Besok, kita akan meluluh lantakan mafia ular kapak. Teriak Nyonya Baibara dengan semangat apinya. Bagaimana tidak? Dia ingin segera menjemput adik kesayangannya Francisca serta membunuh Malton yang berani menculik serta menyiksa adiknya. Hancurkan! 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 Teriak suara mereka serempak menggema di ruangan aula tersebut. Renshi! Teriak Nyonya Baibara yang membuat pemimpin pasukan elit itu berdiri dan berjalan mendekati Nyonya Baibara. Dan setelah dekat, pemimpin pasukan elit yang bernama Renshi itu lalu berlutut sembari tangannya ditadahkan ke atas seolah-olah ingin menerima titah dari Nyonya Baibara. Hamba, yang mulia. Ucap Renshi dengan nada yang lembut serta tak menghilangkan nada tegas Mia. Besok, semua kendali selama perang akan berada di bawah komandomu. Selamatkan adikku, dan bawakan kepala Malton biadab itu padaku. Ucap Nyonya Baibara dengan nada serta perasaan yang berapi-apinya. Segera mungkin dia ingin memenangkan pertempuran ini dan cepat-cepat ke kota Malang untuk menemui Kuni. Dia ingin sekali mengetahui siapa pewaris dari keluarga Jayandaru yang dimaksud oleh Kuni. Siap laksanakan yang mulia. Ucap Renshi datar. Baiklah. Untuk hari ini, persiapkan diri kalian dan bubar.
Besok aku menantikan kabar baik dari kalian. Teriak Nyonya Baibara untuk membakar semangat para prajuritnya. Siap laksanakan yang mulia. Siap laksanakan yang mulia. Siap laksanakan yang mulia. Ucap mereka serempak lalu bubar. Hanya tinggal Rensi sendiri beserta ke-30 anggota elitnya yang masih tetap berlutut. Karena mereka hanya akan pergi saat pemimpin mereka, Rensi yang menyuruhnya untuk pergi. Meskipun dulu saat ada Tuan Leo, meskipun mereka dibentuk oleh Tuan Leo, tapi prinsip yang ditanamkan oleh Tuan Leo sejak awal telah tertanam di hati dan pikiran mereka. Bahwa meskipun Tuan Leo adalah bos mereka, tapi mereka harus mendengarkan ucapan pemimpin mereka dengan syarat. Seorang pemimpin tidak melenceng dari tugas yang diberikan oleh bosnya. Jika sampai itu terjadi, maka wakil pemimpin dan bawahannya yang sesuai urutan wajib mengambil alih komando serta melaporkan situasi daruratnya pada bos yang memberikan mereka tugas untuk menjalani misinya. Bab 269, Keinginan Eva. Saat di kediaman Nyonya Baibara sedang terjadi gemuruh akibat semangat yang meluap-luap. Di tempat lain, tepatnya di hotel tempat Kuni menginap sedang dalam suasana ataupun situasi yang canggung, di mana penuturan serta pengakuan Eva membuat semua orang tercengang. Rupanya seorang hacker misterius yang merepotkan pemerintah. Bahkan yang digadang-gadang sebagai seorang hacker yang sangat berbahaya, rupanya seorang bocil yang berada di hadapan mereka sekarang. Pengakuan Eva membuat siapapun yang ada di ruangan itu tertawa lepas. Seolah-olah dia melihat badut di depan mereka. Berhenti menertawakanku, teriak Eva pada semua orang yang ada di ruangan itu. Kami tidak menertawakanmu, kami menertawakan pemerintah yang tak bisa menangkap bocil sepertimu. Ucap Kuni yang membuat semua orang makin keras tertawa lepas. Bocil? Selain Tuan Handi, umur kalian masih di bawahku. Ucap Eva benar yang membuat semua orang berhenti tertawa. Baiklah Eva, mungkin itu benar. Tapi langkah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Kuni. Aku, tentu saja akan menikah dengan pangeranku. Ucap Eva penuh kebahagiaan. Aku tidak setuju. Ucap Kuni yang membuat Eva terkejut. Kun, bukankah aku sudah bilang untuk tidak mencampuri urusan pribadiku? Ucap Eva mencoba mengingatkan Kuni. Haha sih, aku ingat itu. Tapi situasi yang tadi, apa bukan termasuk urusan pribadimu? Ucap Kuni. Eva yang mendengarnya tak bisa membantah ucapan Kuni. Karena tadi adalah situasi di mana Eva berada dalam urusan pribadinya, tapi dia dengan gamblangnya meminta bantuan pada Kuni. Sehingga dampaknya sekarang, dia tak bisa membantah ucapan Kuni. Baiklah Eva, lupakanlah. Aku tak akan menentang kamu menikah dengan siapa. Tapi satu yang jelas, jika tadi aku tidak mengikutimu, mungkin kamu sudah mati. Jadi, jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan kamar Eva. Sementara Sisal dan Dewi mengikuti Kuni di belakangnya, dibarengi dengan Tuan Handi yang ikut keluar juga. Di sana hanya ada Eva yang sedang merenung. Di samping itu, dia sedang memikirkan kata-kata Kuni dan semakin keras dia berpikir. Maka kata-kata yang Kuni ucapkan ada benarnya juga. Sehingga hanya ada satu cara yang dia pikirkan saat ini. Eva lalu meraih handphonenya dan menelpon seseorang. 20 menit kemudian pintunya diketuk dan orang yang ditelepon tadi masuk. Rupanya Eva menelpon Patimon untuk memberinya pilihan tentang masa depan mereka. Gimana darling? Apa kamu mau ikut aku dan menjadi anak buah Kuni? Tanya Eva. Maybe, bukankah kamu tahu? Aku dan dia tidak cocok. Ucap Patimon yang mengisyaratkan jika dirinya menolak tawaran kekasihnya tersebut. Dengar darling, sekarang ini, orang terkuat di bumi ini adalah Kuni. Jika kita bisa mengabdi padanya, maka kita akan mendapat kejayaan di sisa hidup kita. Terang Eva pada Patimon. Berhenti menyanjungnya. Memangnya apa yang dia kasih padamu sehingga kamu terus membelanya? Ucap Patimon sedikit kesal. Apa yang kamu katakan? Aku bukan membelanya. Tapi aku berbicara sesuai kenyataannya. Bukankah kamu sudah merasakannya sendiri tadi? Tubuhmu mematung saat ingin melawan Kuni. Terang Eva. Patimon yang mendengar peringatan Eva tak bisa berbicara secara spontan seperti tadi. Dia berhenti sejenak untuk memikirkan perkataan Eva yang memang benar adanya. Mungkin perkataanmu benar. Tapi mungkin saja aku kram tadi karena tekanan yang diberikan oleh kakakku. Ucap Patimon sedikit menyanggah ucapan Eva. Tanpa basa-basi lagi, Eva lalu melempar tasnya ke kepala Patimon dan Patimon yang tak siaga itu merasakan kesakitan lagi di mana benda keras yang ada di dalam tas Eva langsung mengenai kepalanya. Aduh sakit baby. Keluh Patimon. Berhenti main-main. Aku sudah merasakannya sendiri, sebelum aku datang ke sini. Ucap Eva. Maksudnya? Tanya Patimon sedikit penasaran. Sebelum aku ke sini, Kuni sudah menunjukkan kekuatannya padaku. Dia bisa mengontrol tubuh kita. Bahkan kita tak bisa menyentuhnya tanpa izin dari Kuni. Terang Eva. Apa maksud kamu jika Kuni juga kebal terhadap senjata api? Tanya Patimon sedikit ketakutan. Kalau itu, aku tidak tahu. Tapi kemungkinannya mungkin saja dia kebal. Ucap Eva santai. Sekarang katakan padaku. Apa nama keluarganya Mirza? Tanya Patimon dengan keringat dingin bercucuran di belakang kepalanya. Kenapa dengan wajahmu? Seperti orang ketakutan seperti itu. Tanya Eva sedikit penasaran. Lupakan ekspresi wajahku.
Cepat katakan apa dia berasal dari keluarga Mirza. Tanya Patimon makin penasaran. Iya darling, dia satu-satunya yang berasal dari keluarga Mirza. Ucap Eva santai dan rasa ketakutan Patimon semakin menjadi-jadi saja. Hai, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Sekarang di mana dia Tuan Mirza? Tanya Patimon yang sedikit kesal dengan Eva karena dia tak menceritakan asal-usul Kuni sedari awal. Bahkan selama pertemuan keduanya dimulai 2 hari yang lalu, Eva tak berinisiatif sama sekali untuk menceritakannya pada Patimon. Kenapa kamu kesal begitu? Aku saja tidak melakukan kesalahan padamu darling. Ucap Eva sedikit lembut meskipun Patimon menyalahkannya. Bukan maksudku menyalahkanmu. Tapi kenapa kamu tidak cerita padaku selama 2 hari ini kalau kamu bekerja untuk keluarga Mirza? Ucap Patimon menunjukkan kekesalannya. Bukannya aku tidak mau cerita. Tapi Kuni sendiri sudah mewanti-wantiku untuk tidak menceritakan identitasnya kepada semua orang. Sehingga aku tak berani cerita ke kamu darling. Terang Eva yang membuat Patimon masih tak mampu memaafkan kesalahan kekasihnya. Baiklah, sekarang ada di mana Tuan Mirza? Ucap Patimon. Dia ada di ruangan sebelah. Ucap Eva. Lalu Patimon keluar dan mengetuk kamar sebelah Eva dan 2 detik kemudian, pintu kamar dibuka oleh Handi yang membuat Patimon sedikit terkejut. Permisi Tuan. Apa Tuan Mirza ada di dalam? Ucap Patimon sopan sekali. Tuan Mirza siapa ya? Tanya balik Handi. Meskipun Patimon sedikit terkejut dengan ucapan Handi, tapi dia tetap bersikap sopan karena mungkin pengawal Tuan Mirza ingin mengujinya. Maaf Tuan, yang saya maksud Tuan Mirza yang tinggal di kamar ini. Tanya Patimon lagi menekankan nada suaranya. Mungkin Anda salah kamar Tuan, karena saya tinggal sendiri di ruangan ini. Ucap Handi yang kembali mengejutkan Patimon. Bab 270. Berperan sebagai kepala keluarga Mirza. Mungkin Anda salah kamar Tuan, ucap Handi. Apa Baby salah menyebut kamar batin Patimon? Hai darling, kamar Kuni ada di sebelah kiriku, bukan kananku. Maaf Tuan Handi karena mengganggu Anda. Ucap Eva menerangkan. Awalnya Handi ingin mengetahui maksud dan tujuan Patimon mencari Kuni. Tapi ketika dia mendengar sapaan Eva, membuat dia mengurungkan niatnya. Lagi pula, selama dia ikut Kuni, dia tak tahu nama keluarga Kuni. Bahkan dia sempat berpikir jika Kuni adalah nama keluarga Kuni karena semua orang yang mengenalnya memanggilnya dengan sebutan Kuni. Kenapa kamu gak bilang dari awal Baby, keluh Patimon sambil mencoba tersenyum pada Handi. Kemudian dia berjalan ke arah lainnya dan mengetuk kamar Kuni. Sementara Kuni yang sedari tadi menguping pembicaraan keduanya tak langsung membuka pintu, dia tetap mendekap erat tubuh kedua bidadarinya itu tanpa menyuruh mereka berdiri. Hal ini membuat keduanya bersemangat sekali karena Kuni mampu memberikan kenyamanan terhadap keduanya. Terlebih Sisal, semenjak kenal dengan Kuni. Dia merasa jika ada pikat dan wibawa Kuni mampu mengikat perasaannya, sehingga tanpa dia sadari, dia telah jatuh terlalu dalam karena telah mencintai Kuni. Sementara Dewi, meskipun dia mengagumi Kuni, tapi dia masih bisa mengendalikan akal sehatnya. Mungkin karena dia memiliki gen yang secara tidak langsung hampir sama dengan Kuni sehingga sejak pertama kali jatuh cinta sampai sekarang, dia tak pernah takut kehilangan Kuni. Kenapa kamu biarkan Kun? Tanya Sisal sambil menyuapi Kuni dengan biji anggur terenak yang ada di kota Sun tersebut. Apalagi kota Sun termasuk dalam kota industri dan penambangan, sehingga banyak peminat yang meminum miras yang terbuat dari anggur. Itu sebabnya di kota Sun sendiri sangat mudah sekali jika kita mau mencari anggur terbaik, karena disinilah tempatnya. Itu yang datang orang yang tidak penting, Cil. Ucap Kuni santai. Bagaimana kamu tahu? Sedangkan kamu saja tidak melihat sebelumnya. Tanya Sisal penasaran. Dengar Cil, aku bisa tahu tanpa aku melihat. Bahkan aku tahu kamu menyimpan obat di payudaramu tanpa aku melihat ataupun menyentuhnya tadi. Karena aku bisa mencium baunya sekarang dan letak pastinya. Terang Kuni yang membuat Sisal sedikit malu. Apa Kun? Siapa yang menyimpan obat di payudaranya? Goda Dewi pada Sisal yang membuat Sisal semakin malu. Kamu jahat Kun? Ucap Sisal sedikit pasrah. Terlebih dia juga heran, bagaimana Kuni bisa tahu tanpa melihat. Bahkan alibi Kuni yang melalui baunya itu sangat tidak masuk akal. Karena sebelumnya Dewi dan dirinya juga tak mencium apa-apa. Bukannya jahat Cil. Aku gak ingin ada rahasia di antara kita. Bagiku, kalian adalah bidadariku dan akan selalu menjadi yang istimewa di hatiku. Terang Kuni yang sedikit membuat hati Sisal sedikit lega. Tapi aku risih Kun lama-lama mendengar ketukannya. Ucap Sisal karena Patimon hampir setiap 1 menit sekali mengetuk kamar Kuni. Baiklah karena kamu sudah risih. Maka Dewi, cepat bukalah pintunya. Ucap Kuni yang membuat Dewi terkejut. Aku, bukankah yang risih itu Sisal? Tanya Dewi keheranan. Justru itu, aku punya kejutan untukmu. Ucap Kuni. Dewi yang mendengar ucapan Kuni lalu berdiri dan berjalan menuju pintu kamarnya. Setelah beberapa detik, dia terkejut saat melihat seseorang yang dia kenal sedang berdiri di depan pintu kamarnya. Paman Patimon. Ucap Dewi. Nona Dewi. Ucap Patimon sedikit tergagap karena dia tak menyangka bisa bertemu Dewi di sini. Terlebih di kamar yang menurut Eva adalah kamar Kuni. Ngapain Paman kesini? Tanya Dewi sedikit heran. Aku ingin bertemu Tuan Mirza. Ucap Patimon. Tuan Mirza. Apa yang Paman maksud Kuni? Tanya Dewi.
Iya betul non. Tuan Kuni dari keluarga Mirza. Ucap Patimon sambil tersenyum canggung padanya. Masuklah paman. Kuni ada di dalam. Ucap Di lalu mempersilahkan Patimon masuk. Setelah di jalan dan bertemu dengan Kuni, Patimon lalu berlutut yang membuat Dewi semakin keheranan. Tuan Mirza, saya secara pribadi mengucapkan beribu-ribu minta maaf atas kelancangan saya. Ucap Patimon. Tuan Patimon, berdirilah. Ucap Kuni sopan sekali yang membuat Patimon terkejut. Dia tak tahu apakah Kuni sedang mengujinya atau karena Kuni ingin membalas perlakuannya tadi sehingga dia sedikit tak mengeri dengan jalan pikiran Kuni. Paman, apa yang paman lakukan? Kenapa paman berlutut pada suamiku? Tanya Dewi yang semakin membuat Patimon lebih terkejut. Apa dia non? Suami nona? Tanya Patimon sedikit gemetar. Dewi hanya mengangguk lalu menarik punggung Patimon agar dia berdiri. Tidak non. Biarkan aku berlutut seperti ini. Ucap Patimon yang tak ingin berdiri. Sementara Eva yang berada di pintu merasa kasihan dengan kekasihnya itu, sehingga dia memberanikan diri untuk mendekati Patimon dan meminta maaf juga demi Patimon. Kun, tolonglah kamu maafkan darlingku. Ucap Eva santai yang justru mendapat respon yang tidak terduga dari Dewi. Jeti, laki-laki yang ingin Kak Eva nikahi adalah paman Patimon. Tanya Dewi sedikit terkejut. Iya Nona Dewi. Ucap Eva singkat. Apakah ini kejutan yang kamu bilang Kun? Tanya Dewi pada Kuni. Itu hanya salah satunya sayang. Kejutan lainnya apa kamu ingin mendengarnya? Tanya Kuni pada Dewi yang membuat Dewi semakin penasaran saja. Kun, maafkan darlingku. Ucap Eva sambil memeluk kaki Kuni. Hentikan Eva, aku geli saat kamu menyentuh kakiku. Ucap Kuni yang membuat Eva sedikit kesal. Keluh Eva. Aku bisa saja memaafkannya. Tapi ada syaratnya dan aku yakin. Dia pasti setuju dengan syarat yang akan aku ajukan. Dan ini bersifat harus. Terang Kuni dengan gaya penekanan yang dominan serta arogan. Apapun syaratnya, darlingku akan menyanggupinya Kun. Meskipun dia harus naik turun 10 gunung, dia akan melakukannya Kun. Ucap Eva antusias sekali. Sementara Patimon nampak masam sekali setelah mendengar ucapan Eva. Apa dia ingin membunuhku secara perlahan? Batin Patimon. Kamu keterlaluan Eva. Apa kamu benar-benar menyukainya? Sindir Kuni yang membuat Eva tersenyum padanya. Katakan Kun, aku akan memastikan dia menjalankan syaratmu dengan sungguh-sungguh. Ucap Eva lagi. Baiklah, karena ini yang kalian inginkan. Maka aku akan mengatakannya. Aku ingin Patimon mulai sekarang menyamar menjadi peran sebagai kepala keluarga Mirza. Bab 271, Bani Geros. Jadilah peran sebagai kepala keluarga Mirza. Ucap Kuni santai. Ucap semua orang hampir bersamaan. Kun kamu. Ucap Eva yang jelas tak percaya dengan ucapan Kuni barusan. Kenapa? Apa kamu lupa kalau aku hanyalah kepala pelayan keluarga Mirza? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Eva. Tapi, kenapa harus darlingku Kun? Ucap Eva sedikit tak menyetujui saran Kuni. Lantas, apakah kamu punya kandidat lainnya yang bisa berperan sebagai diriku untuk sementara waktu? Tanya Kuni pada Eva. Jika untuk orang, aku kenal seseorang yang dulunya bangsawan. Tapi bangkrut karena perangainya yang buruk. Tapi dia sangat cocok berperan menjadi dirimu Kun. Angkuh dan juga arogan. Terang Eva dengan senyumannya. Lupakan. Aku ingin Patimon yang berperan sebagai aku. Ucap Kuni mantap. Tapi Tuan Mirza, aku sudah dikenal terutama di kota Rik. Ucap Patimon yang sebenarnya. Hems, aku sudah menduganya. Jadi sekarang pergilah ke pusat perbelanjaan dan belilah topeng untuk menutupi wajahmu. Oh tidak, lebih baik pergi langsung ke pengrajin topeng untuk memesan topeng dengan motif yang khusus untukmu. Sehingga tidak akan ada yang memiliki topeng yang sama denganmu. Terang Kuni santai. Mendengar penjelasan Kuni, Patimon hanya bisa menghela nafas pasrah. Sementara Dewi dan Sisel merasa bingung dengan tindakan Kuni. Mereka berdua tak mengerti jalan pikiran Kuni sehingga, meskipun banyak pertanyaan di benak mereka, tapi tak diutarakan oleh mereka karena mereka yakin Kuni sudah memikirkan matang-matang tentang tindakannya. Tapi Kun, jika darlingku berperan menjadi kamu, bukankah dia harus tinggal dengan kita agar tidak mendapat kecurigaan dari semua orang? Ucap Eva. Oh, tentang itu kamu tidak perlu khawatir. Bukankah kamu ingin menikah dan tinggal dengannya? Ucap Kuni yang mendapat senyuman dari Eva. Meskipun begitu, aku tak ingin kalian tinggal di dalam rumahku. Ucap Kuni lagi yang mendapat gimik wajah masam dari Eva. Kami bisa membeli hotel untuk kami. Jadi kamu tak perlu cemas kami akan tinggal di mana. Teriak Eva lalu menarik Patimon untuk meninggalkan kamar Kuni. Maafkan kami Tuan Mirza. Maaf Tuan Mirza. Ucap Patimon yang meminta maaf demi Eva. Tunggu, kamu harus membiasakan diri untuk memanggilku Kuni. Ucap Kuni. Baik Tuan Mirza. Tuan Kuni. Ucap Patimon lalu pergi. Kun, apa maksud kamu menjadikan paman Patimon sebagai dirimu? Tanya Dewi. Hems, semua itu aku lakukan agar semua orang terfokus padanya dan bukan padaku. Ucap Kuni santai. Aku masih tak mengerti Kun. Tanya Dewi lagi. Intinya, aku tidak ingin terkenal dan aku masih bisa menjalani kehidupanku dengan normal.
Sehingga aku masih bisa bercinta dengan kalian. Ucap Kuni gamblang yang membuat kedua bidadari itu tersipu malu. Hanya saja sejak beberapa hari ini, Kuni belum mendapat kabar dari Sisal kalau dirinya sedang hamil. Padahal Kuni sudah melihat dengan mata dewanya jika Sisal sedang berbadan dua. Tapi saat dilihat secara sekilas, Sisal nampak biasa dan perubahan seorang ibu hamil pun seperti tak ada dalam diri Sisal. Karena waktu masih sore, Kuni mencoba untuk berjalan-jalan lagi ke kota Sun. Apalagi saat terakhir kali dia ke sini. Dia hanya ke tempat pelelangan harta dan juga tempat lokalisasi di mana dia pertama kali melihat Puspita. Sedangkan kota Sun sendiri termasuk ke dalam salah satu kasino terbesar di negara ini di mana selain anggurnya yang terkenal. Kasino Hat Plain adalah tempat perjudian yang terkenal. Bahkan tak jarang, banyak pelancong yang sengaja datang ke negara Java hanya untuk mencicipi suasana kasino yang bisa dibilang sangat ekstrim ini. Di mana kebanyakan dari mereka penasaran dengan kasino yang bisa dikatakan kasino nomor satu di negara Java ini. Jadi, bisa dikatakan kota Sun adalah kota terlengkap di negara ini, di mana ada lokalisasi terbesar, anggur terbaik serta gunung harta karun di tempat perjudian. Jika bukan karena Tuan Leo, mungkin kota Sun yang ada sekarang hanyalah akan menjadi kota bandit yang memiliki rasio kejahatan hampir 90%. Di mana perampok dan pencuri akan merajalela karena medan yang sangat mendukung untuk melakukan aktivitas kejahatannya. Setelah lebih dari 15 menit, Kuni yang memakai pakaian layaknya warga lokal tidak mendapat perhatian yang berlebihan. Dari Kuni masuk sampai menukar koin, dia tidak menarik perhatian siapapun. Kecuali sepasang mata indah yang mengawasinya. Dari sudut ruangan, sepasang mata yang sangat indah sedang memperhatikan Kuni. Seolah-olah dia sedang mengawasi mangsanya dan ketika mangsanya lengah, dia dengan cepat akan menerkamnya. Sebetulnya, sepasang mata itu mulai memperhatikan Kuni saat ia menukar chip atau koin yang lumayan besar. Bahkan dia tahu dengan detail jika Kuni menukar koin sebanyak 50 juta rupiah. Dilihat dari banyaknya koin yang ada di hadapan Kuni, itu membuktikan jika Kuni orang kaya. Dan ini menjadi kesempatannya untuk meraup untung dari orang kaya seperti Kuni. Hai, apakah kamu butuh bantuan? Ucap wanita tersebut dengan senyuman yang super menggoda sekali. Bahkan pakaiannya yang seperti kelinci itu sudah membuktikan jika dirinya adalah seorang Bunny Girl atau gadis kelinci dalam bahasa kita. Jika dilihat secara sekilas, mungkin usianya sekitar 27 tahun. Oh tidak perlu, aku bisa sendiri. Ucap Kuni cuek. Ayolah tampan, jasaku tidak semahal itu. Bahkan hanya butuh 10% dari koin yang kamu tukar itu. Ucap wanita tersebut mencoba merayu Kuni. Sungguh aku tidak perlu. Ucap Kuni lagi yang tetap menolak wanita tersebut secara halus. Baiklah, karena kamu pelanggan pertamaku, maka aku akan memberikan diskon 50%. Jadi cukup bayar aku 2,5 juta saja. Aku akan menemanimu sampai malam. Rayu wanita tersebut yang sebetulnya membuat Kuni sedikit risih. Baiklah setuju. Ucap Kuni yang tak ingin berdebat lagi. Melihat Kuni setuju, senyum wanita itu nampak puas sekali. Sejujurnya, dengan uang 2,5 juta itu, bisa dikatakan dia sudah bekerja selama 2 hari. Karena harga asli jasanya adalah kisaran 200.000 sampai 300.000 saja. Tapi karena matanya yang sangat jeli saat melihat peluang, sehingga dia bisa mendapatkan 2,5 juta dari Kuni malam ini. Karena dia yakin jika Kuni bukanlah penduduk asli kota Sun ini. Karena dia baru melihat Kuni untuk pertama kalinya di kasino ini. Bab 272. Jackpot, Dewa Judi. Tunggu sebentar ucap wanita itu lalu kembali dengan kereta dorong mini yang didesain khusus saat berada di dalam kasino. Tentunya kereta dorong tersebut tidak ada kecurangan karena bagi mereka yang berprofesi sebagai Bunny Girls, mereka akan mendapat bayaran dari pihak kasino serta tip dari pelanggannya jika pelanggannya menang. Taruhlah di sini tampan. Jangan khawatir, aku bisa menjaganya untukmu. Ucap wanita tersebut mencoba merayu Kuni. Baiklah. Ucap Kuni singkat lalu menaruh semua koinnya di keranjang kereta mini tersebut. Oh ya tampan, namaku adalah Lita. Lita Mahendra. Ucap wanita tersebut yang memperkenalkan dirinya bernama Lita. Panggil aku Be. Ucap Kuni singkat. Baiklah pria tampanku. Be, kita akan kemana? Tanya Lita pada Kuni. Hems, apakah tidak ada rekomendasi yang bagus darimu? Tanya Kuni balik. Sejujurnya, aku suka itu. Ucap Lita sambil menuju meja blackjack. Ayo kita main. Ucap Kuni lalu menuju ke meja blackjack. Tampan, apakah kamu tahu cara bermainnya? Bisik Lita. Jangan khawatir, aku tahu sedikit peraturannya. Ucap Kuni. Hei John, bermainlah yang adil. Ucap Lita pada seseorang yang menjadi banda di meja blackjack. John hanya tersenyum sambil melambai pada Kuni. Silahkan taruhannya tuan. Ucap John. Berapa maksimal yang bisa saya pertaruhkan di sini? Tanya Kuni. Minimal 10.000, maksimal 1 juta tuan. Terang John. Lita, 500.000. Ucap Kuni yang sedikit mengejutkan Lita dan John. Tampan, apa tidak berlebihan? Ucap Lita. Bukankah kamu hanya membantuku? Tanya Kuni yang membuat Lita tak bisa membantahnya. Kemudian, Lita memberikan koin senilai 500.000 dan permainan pun dimulai. Kartu pertama Kuni adalah 8 sekop, dan kartu John adalah as hati.
Sedang kartu kedua yang ditutup milik Kuni adalah angka 4 keriting, sedangkan milik John adalah 7 sekop. Jika dijumlah, milik Kuni bernilai 12, sedang milik John bernilai ke-18. Saat Kuni melihat kartu teratas yang ada di depan John adalah king keriting, sehingga mau tak mau dia mengambilnya dan tetap kalah. Lita, 500.000 lagi. Ucap Kuni setelah kekalahan pertamanya. Lita lalu menyerahkan koin senilai 500.000 lagi, dan Kuni lagi-lagi kalah di permainan keduanya di mana nilai 19 masih kalah dengan John yang memiliki nilai ke-20. Mari kita pergi ke permainan yang lain, Lit. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan meja blackjack. Di sini, Kuni melihat mesin slot yang ada di sekitarnya dan dia tertarik dengan satu mesin slot yang mana untuk memenangkan hadiah jackpot. Dia membutuhkan sekitar 40 kali permainan. Tampan, apa kamu ingin bermain slot? Ucap Lita saat mengetahui pandangan Kuni yang melihat mesin slot di depannya. Sepertinya menarik. Ucap Kuni lalu langsung menuju mesin slot yang akan mengeluarkan jackpotnya. Masukkan 10 dulu, Lit. Ucap Kuni lalu menarik tuasnya setelah Lita memasukkan 10 koinnya. Dari 10 koin, hanya di koin ke-8 Kuni balik modal sehingga Kuni menyuruh Lita menambah 10 koin lagi dan lagi-lagi buntung. 10 koin ketiga Kuni tetap buntung dan di 10 koin keempat, Kuni masih bersikap biasa. Sementara Lita merasa sedikit kasihan dengan bintang Kuni yang jatuh karena sedari tadi, Kuni selalu kalah. Tampan, apa kamu tidak ingin bermain permainan yang lain? Tanya Lita. Setelah ini, karena kamu sudah terlanjur memasukkannya tadi. Ucap Kuni lalu menarik tuas secara teratur. Sementara Lita sedang melihat-lihat permainan yang lain, agar Kuni bisa menang sesekali. Saat Lita sedang asyik-asyiknya melihat permainan yang lain, telinganya dikejutkan oleh suara jackpot dari mesin slot yang ada di depan Kuni, serta suara koin yang keluar secara bersamaan dan berserakan. Oh ya jackpot! Teriak Kuni yang membuat mata orang di sekitarnya menatap padanya. Tampan, kamu memenangkan jackpot, Hori! Teriak Lita yang secara spontan langsung memeluk Kuni. Kemudian dia secara sukarela mengumpulkan semua koin yang dimenangkan oleh Kuni. Sementara Bani Geros yang lain merasa iri dengan Lita. Mungkin satu jackpot saja sudah bisa memberi tip sebesar 5 juta dan itu cukup untuk mereka bekerja selama 2 minggu di sini. Tampan B, kamu duduk saja. Biar ini aku yang urus. Ucap Lita saat mengetahui Kuni juga ikut membantu mengumpulkan koinnya. Tidak apa-apa, biar cepat selesai. Ucap Kuni lalu mengumpulkan semua koinnya yang memakan waktu hampir 10 menit. Tampan, kamu beruntung sekali. Kamu kalah baru 1 juta lebih, tapi sekarang kamu memenangkan jackpot senilai 750 juta. Terang Lita yang sedikit mengejutkan Kuni. Seingatnya, saat memenangkan jackpot, hadiahnya sekitar 500 juta. Tapi sekarang, di kota Sun ini hadiah jackpot mesin slotnya bertambah 250 juta. Kamu jangan khawatir, nanti aku kasih tip. Ucap Kuni yang semakin membuat Lita tersenyum. Permisi Tuan, apa Anda yang baru saja memenangkan jackpotnya? Ucap seorang pria parubaya yang tentunya mengejutkan Lita. Manajer sapa Lita sedikit canggung dan mendapat anggukan dari sang manajer kasino. Iya betul. Ucap Kuni. Selamat Tuan, karena Anda memenangkan jackpotnya, maka Anda berhak naik ke lantai atas dan mengikuti turnamen poker yang akan diadakan tepat jam 8 malam ini. Terang sang manajer. Baiklah, tapi aku masih ingin bermain di sini. Ucap Kuni. Silahkan Tuan, tapi karena Anda sudah terpilih, maka Anda wajib menyetorkan pada pihak panitia sebesar 500 juta dan nantinya akan dikembalikan pada Anda saat acara dimulai 1 jam lagi. Terang manajer yang membuat Lita bermuka masam. Gagal deh, aku dapetin tip malam ini, batin Lita. Lita, kenapa melamun? Cepat kasihkan 500 juta. Ucap Kuni. Baik Tampan. Ucap Lita lalu menyerahkan 500 juta koin pada manajernya. Kemudian Kuni memainkan hampir seluruh permainan yang ada di lantai 1 dan dia kalah 50 juta. Dengan kata lain koin yang tersisa selain yang ada di poker sekitar 250 juta kurang. Tampan. Kurang 10 menit lagi. Ayo kita naik. Ajak Lita yang mendapat anggukan dari Kuni. Setelah itu, mereka naik dan duduk di kursi yang telah disediakan. Ada lebih dari ratusan penonton serta 6 kandidat lainnya. Dengan kata lain ada 7 orang yang mengikuti turnamen dan ke-6-6-nya memiliki julukan yang sama, yaitu Dewa Judi. Bab 273, uang hanyalah angka bagi Kuni. Ke-6 orang tersebut memiliki julukan yang sama, yaitu Dewa Judi. Dan hanya Kuni yang bisa dikatakan amatiran di sini. Tampan, bersiaplah. Sebentar lagi akan dimulai. Bisik Lita sambil menggoda Kuni. Sementara Kuni merasa jika Lita adalah gadis yang baik. Tak seperti Pak Tua yang menjerumuskannya di kasino tempat tinggalnya. Apalagi saat dia tadi memenangkan jackpot. Wajah indah berseri-seri terpancar di raut wajah Lita yang menandakan jika dirinya benar-benar bahagia dengan tulus. Untuk para peserta, silahkan untuk menduduki tempatnya masing-masing. Ucap bandar yang bertugas membagi kartu. Karena ini turnamen, maka pihak kasino tidak akan rugi sepersen pun karena turnamen ini murni diadakan dengan uang pribadi dari pesertanya sendiri. Justru mereka akan untung sebesar 10% dari total taruhan yang ada, di mana dari 7 peserta.
akan terkumpul 3,5 miliar dan pihak kasino akan mendapatkan 350 juta. Baiklah, akan saya perkenalkan semua peserta yang ada di meja oval ini. Di mana di P1 ada Tuan Rigel, P2 ada Tuan Renaldi, P3 Tuan Bei, P4 sampai P7 secara berurutan. Tuan Endik, Tuan Edi, Tuan Sakti dan yang terakhir, juara bertahan terakhir kita. Yang Mulia Songko. Terang bandar yang mendapat riuhan dari penonton. Baiklah, sebelum acara kita mulai, akan saya. Tunggu. Ucap seseorang yang menghentikan ucapan bandar. Ada apa Tuan Rigel? Ucap bandar saat mengetahui jika Rigel yang menyela ucapannya tadi. Aku rasa, taruhan kita yang 500 juta terlalu sedikit. Aku ingin menambahkannya menjadi 2 miliar setiap orang. Ucap Rigel. Aku tidak masalah, karena aku tahu tujuanmu hanya untuk mengalahkanku, dan mengambil kembali uang yang telah aku menangkan terakhir kali itu. Ucap Songko yang mengejutkan banyak pihak. Setelah pernyataan dilontarkan oleh Songko, banyak orang yang berbisik-bisik jika ini adalah ajang balas dendam, tak terkecuali dari para peserta sendiri. Hanya Kuni yang diam karena dia tahu jika dirinya ikut meramaikan suasana, mungkin ceritanya akan berbeda. Maaf Tuan Rigel, jika Anda ingin balas dendam, maka Anda bisa melakukannya sendiri saat turnamen sudah selesai. Terang bandar. Ayolah Max, bukan hanya sekedar balas dendam. Tapi memang hadiahnya terlalu sedikit menurutku. Ucap Rigel dengan nada datarnya. Tapi Tuan, ini adalah turnamen dan sudah kita sepakati dari awal jika uang taruhannya sebesar 500 juta. Terang Max lagi. Coba kau tanyakan pada ketua panitia Max. Mungkin saja mereka mau menaikkan taruhannya. Ucap Rigel sambil melihat pemilik kasino. Max yang tak bisa memutuskan semuanya hanya bisa melihat pemilik kasino sekaligus ketua panitia. Dan sedetik kemudian, pemilik kasino mengangguk tanda setuju yang membuat Max makin dilema saja. Maaf tuan-tuan, sedang terjadi problem di mana ada satu peserta yang ingin menaikkan jumlah taruhannya sebesar 2 miliar. Jika Anda setuju, maka Anda bisa menambah uang modal Anda sebesar 1,5 miliar lagi. Tapi jika tidak berkenan, sesuai dengan peraturan yang tertulis. Karena ini murni kelalaian dari kami, maka Anda diperbolehkan untuk mundur dengan membawa uang modal semula Anda sebesar 500 juta. Terang Max sedikit canggung. Kegaduhan pun makin riuh di mana banyak peserta dan penonton yang mengeluh. Terlebih lagi Lita yang senang karena dia bisa merayu Kuni untuk berhenti. Tampan Bei, ini kesempatanmu untuk berhenti dan menang 500 juta lebih. Bisik Lita. Sementara Kuni hanya diam tanpa ekspresi, jangankan 2 miliar, 200 triliun pun dia pasti ikut, karena uang hanyalah angka bagi Kuni. Aku ikut ucap Kuni yang tentu mengejutkan Lita dan orang-orang di sekitarnya. Tampan Bei, bukankah ini kesempatanmu? Bisik Lita. Jangan khawatir, aku bisa menang. Kamu lihat sendiri kan tadi aku menang jackpot. Terang Kuni yang mendapat wajah masam dari Lita. Aku berhenti. Aku juga. Ucap Tuan Endik dan Tuan Edi secara berurutan. Tuan Sakti dan Tuan Renaldi, bagaimana dengan kalian? Tanya Max pada keduanya. Setelah saling memandang, keduanya langsung mengangguk secara bersamaan. Baiklah sudah diputuskan. Akan ada 5 peserta kali ini di mana ada Tuan Rigel, Tuan Bei, Tuan Renaldi, Tuan Sakti dan Tuan Songko. Silakan bagi para peserta untuk membayar kekurangan modal awal sebesar 1,5 miliar rupiah. Terang Max. Setelah itu mereka menyelesaikan transaksi dengan sangat cepat yang mana kali ini Kuni memakai ATM yang bernilai kurang dari 10 miliar. Sementara ATM Unlimited-nya tidak dia keluarkan. Takutnya mengundang perhatian oleh sebagian orang. Apalagi acara turnamen ini dihadiri oleh beberapa orang kaya. Baik dari dalam maupun dari luar negeri. Setelah itu, acara pun resmi dimulai. Silakan taruhan awal sebesar 1 juta. Terang bandar sebelum membagikan kartunya. Setelah itu, kartu dibagikan dan Kuni mendapat as hati dan kahati. Sementara Rigel mendapat kartu Twins 4, Sakti Twins 8, Renaldi Kasekop dan Kiwajik. Sementara Songko mendapat kartu as Twins. Kemudian bandar membuka 3 kartu pertama yang mana masing-masing kartu adalah as, K dan Ki. Saat melihat situasi yang sedikit baik dari Kuni membuatnya sedikit lega. Hanya saja saat dia melihat kartu yang lainnya. Hanya kartu Songko yang ada di atasnya di mana Songko memiliki Sri Fakain, sementara Kuni 2 pair. Renaldi juga 2 pair tapi masih kalah dengan Kuni sementara Rigel dan Sakti 1 pair dengan angka 4 dan 8. Silahkan Tuan Renaldi. Ucap bandar. Raise 10 juta ucap Renaldi. Tuan Bei ucap bandar. Call ucap Kuni. Tuan Rigel ucap bandar. Raise 100 juta ucap Rigel. Tuan Sakti ucap bandar. Call ucap Sakti. Tuan Songko ucap bandar. Raise 1 miliar. Ucap Songko yang langsung mengejutkan semua orang yang ada di tribun penonton. Tuan Renaldi. Ucap bandar. Call ucap Renaldi. Tuan Bei ucap bandar. Call ucap Kuni tanpa pikir panjang. Tujuannya jelas ingin memancing yang lain agar ikut juga, supaya turnamennya cepat selesai. Tuan Rigel ucap bandar. Fold ucap Rigel. Tuan Sakti ucap bandar. Fold ucap Sakti. Kemudian bandar membuka kartu keempat dan muncul kartu K, di mana kali ini
Kuni full house dengan AKK, Renaldi full house dengan KKK Kiki. Sementara Songko juga full house dengan AKK, di mana dalam posisi sama-sama full house. Tapi Songko yang diuntungkan dengan 3 asnya. Bab 274. TWRNAMN yang melelahkan. Di mana urutannya adalah Songko, Kuni dan juga Renaldi. Tuan Renaldi ucap Banda. Call ucap Renaldi. Tuan Bei ucap Banda. Call ucap Kuni. Tuan Songko ucap Banda. All in ucap Songko setelah berpikir secara jernih. Tuan Renaldi ucap Banda. Call ucap Renaldi yang mendapat gemuruh tepuk tangan dari para penonton. Tuan Bei ucap Banda. Vote ucap Kuni tanpa pikir panjang lagi karena dia tahu jika kartunya ada di bawah dari kartu Songko. Kemudian Bandar membuka kartu kelima dan angka 4 yang menunjukkan kekecewaan dari Renaldi di mana dia kalah saat melihat as twins dari Songko. Dengan begitu, Renaldi menjadi orang pertama yang gugur, dan Songko menjadi orang pertama yang memiliki 5 miliar lebih. Di mana Rajo 1,9 miliar, Sakti 2 miliar dan Kuni 1 miliar. Kemudian Bandar membagi kartu untuk keempat orang yang tersisa di mana Kuni mendapat kartu twins angka kedua. Sedangkan Rajo twins K, Sakti Twinski dan Songko tetap mendapat twins as lagi. Kemudian Bandar membuka 3 kartu pertama dan angka 2 Kelvin dan Ki. Saat melihat urutan kartunya, Kuni yang sama-sama Sri of Akain dengan Raijo dan Sakti berada di urutan ketiga di mana yang pertama adalah Raijo dengan Kingnya, dan kedua adalah Sakti dengan Queennya. Sementara Songko masih tetap dengan one pair dari as twinsnya. Tuan Bei ucap Banda. Kuni kemudian berpikir sejenak sambil melihat tumpukan kartu dengan mata dewanya. Kemudian dia terkejut saat mengetahui jika yang akan muncul berikutnya adalah as dan yang kelima adalah angka kedua. Dengan begitu, dia bisa menang dengan Four of Akain di mana yang lainnya tetap dengan Three of Akain. Cuma bedanya kali ini adalah dia di urutan pertama dengan Four of Akain angka 2. Sementara Songko di urutan kedua dengan full house asnya. Dan Raijo serta Sakti berada di urutan ketiga dan keempat dengan full house king dan queen. All in ucap Kuni santai yang membuat suara gemuruh kembali terdengar. Banyak yang mengira jika keputusan Kuni untuk all in adalah keputusasaannya karena kekalahan sebelumnya. Sementara Lita yang berada di belakang Kuni hanya bisa berdoa agar Kuni menang. Sehingga dia bisa mendapat tip dari Kuni. Tuan Raijo ucap Banda. Setelah berpikir sejenak, dia tidak mengatakan call tapi all in juga karena dia ingin memberikan tekanan pada Songko. Misal Kuni yang menang, selama kartunya lebih bagus dari Songko dan Sakti, maka dia masih bisa mendapat untung dari keduanya. Tuan Sakti ucap Banda. All ini ucap Sakti mantap karena dia yakin jika kartunya nomor 1, sekarang. Tuan Songko ucap Banda. Songko yang berpikir sedikit keras akhirnya ikut juga. Misal dia kalah, maka dia masih punya 3 miliar lebih. Itu pun jika dia kalah dari Raijo dan Sakti. Tapi jika dia hanya kalah dari Kuni, maka dia akan tetap mendapat untung sebesar 1 miliar sehingga nantinya. Koin pokernya akan bertambah 1 miliar dengan total keseluruhan sebesar 6 miliar. Baiklah, silahkan buka kartu Anda masing-masing. Ucap Banda. Kemudian Kuni dan yang lainnya membuka kartu masing-masing dan terkejut saat mengetahui kartu lawannya di mana kembar semua. Kemudian, Bandar membuka kartu keempat dan kartu yang muncul sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata Dewa Kuni yang mana kartu itu adalah kartu as. Melihat kartu as yang muncul, urutannya kembali berubah di mana Songko yang awalnya di bawah sendiri, kini naik melesat menuju nomor 1 dengan Three of Akain asnya. Sementara Raijo dan Sakti berada di nomor 2 dan 3 dengan Three of Akain K dan Ki. Sementara Kuni jeti nomor 4 dengan Three of Akain angka kedua. Terlihat wajah tegang antara Raijo dan Sakti karena Songko berhasil menyalip mereka dengan asnya. Sehingga keduanya berharap agar kartu yang muncul terakhir adalah kartu mereka K atau Ki. Kemudian, Bandar membuka kartu terakhir dan yang muncul lagi-lagi sesuai prediksi Kuni, angka 2 yang membuat Kuni menang dengan Four of Akain. Sementara yang lainnya full house, hanya saja urutannya tetap sama di mana Songko nomor 2, Raijo 3 dan Sakti keempat. Dengan begitu, di babak kedua ini, Raijo dan Sakti harus gugur. Sedangkan Songko memiliki 6 miliar dan Kuni 4 miliar. Tampan Bei, kamu beruntung sekali. Ucap Lita sambil memeluknya dari belakang. Sementara Kuni tak menanggapi ucapan Lita karena dia tetap ingin menjaga image-nya. Dia tetap bersikap rendah hati karena dia tak ingin menjadi pusat perhatian. Kemudian, Bandar membagikan kartu untuk keduanya dan Kuni mendapat 10 dan J. Sementara Songko mendapat twin keempat. Kemudian Bandar membuka 3 kartu pertama dan angka 8, 9 serta 2 yang membuat Songko one pair. Sementara Kuni high card. Kuni butuh Ki atau angka 7 agar straight sementara Songko butuh angka 4 sebanyak 2 kali agar bisa menang dengan Four of Akain seperti Kuni tadi. Kemudian kartu keempat dibuka dan angka 3 muncul yang mana tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Kuni. Misal kartu kelima adalah 10 atau J, maka Kuni bisa menang dengan sama-sama one pair tapi dengan nilai kartu yang lebih tinggi dari milik Songko. Kartu kelima dibuka dengan taruhan yang telah mencapai 1 miliar dan angka 5 muncul yang menandakan Songko tetap one pair dengan angka 4-nya, sementara Kuni high card dan kalah kali ini. Ronde demi ronde telah dilalui Kuni dengan stamina dan juga waktu yang semakin larut. Hanya saja tekad dari Songko telah membuat Kuni sedikit terkejut.
Apakah ada manusia sehebat dia, sanjung Kuni pada Songko? Kemudian kartu dibagikan dan kali ini Kuni mendapat Twins As. Sementara Songko mendapat Twins ke-10. Melihat kartunya yang sedikit bagus, Kuni lalu melirik kartu Songko dan juga melirik tumpukan kartu yang ada di depan Bandar. Di mana kali ini Kuni bisa menang dengan one pair as sementara Songko tetap dengan one pair 10-nya saat Kuni all in. Sial, keluh Songko yang jelas terdengar oleh Kuni. Baiklah, saya umumkan perolehannya. Di mana Tuan Bei mendapat 6 miliar, sementara Tuan Songko mendapat 4 miliar rupiah. Ucap Bandar. Bab 275, juara TURNAMEN, dapat hadiah Bikang Legit. Ronde demi ronde telah dilalui Kuni dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam yang mana kali ini dia harus segera menyudahi permainan ini. Kemudian Bandar membagikan lagi kartunya pada Kuni dan juga Songko, yang mana kali ini Kuni mendapat 5 dan 3 wajik, sementara Songko mendapat As Twins. Tuan Songko, ucap Bandar. Raise, 1 miliar. Ucap Songko saat melihat kartu Twins As-nya. Sementara Kuni yang melirik kartu Songko dan tumpukan kartu yang ada di depannya langsung tersenyum dalam hati karena kali ini dia bisa straight flush, sementara Songko hanya three of a kind saja. Tuan Bei, ucap Bandar. All in, ucap Kuni setelah berpikir hampir 1 menit. Tuan Songko, ucap Bandar. All in, ucap Songko tanpa keraguan karena sejujurnya dia sangat percaya diri sekali dengan kartu Twins As-nya. Kemudian, Bandar membuka 3 kartu pertama dan kartu as wajik. 2 wajik serta 4 wajik muncul secara bersamaan yang menandakan kartu keempat dan kelima tidak perlu lagi untuk dibuka karena secara otomatis kartu Kuni sudah tidak bisa diungguli lagi. Tampanku, kamu memang beruntung sekali. Ucap Lita yang tanpa sadar langsung mencium bibir Kuni. Sementara Kuni yang terkejut lalu bersikap biasa-biasa saja karena dia tak ingin menarik pusat perhatian orang. Tuan Bei, selamat. Ini 9 miliar milik Anda, sedang kami mendapat 1 miliar sebagai kompensasi kami. Terang Bandar yang mendapat anggukan dari Kuni. Sementara Lita menempel terus pada Kuni, dan ini dimanfaatkan Kuni untuk pergi dari kasino ini. Lita, tunjukkan jalan keluarnya. Aku ingin pergi secepatnya. Pinta Kuni. Hai tampanku, kenapa buru-buru? Apa kamu tidak mau mentraktirku? Ucap Lita manja sekali. Nanti saja, yang penting bawa aku keluar dulu. Ucap Kuni. Jangan buru-buru dong tampan. Mending kita menginap dulu. Rayu Lita sambil mengelus-elus tonggak Kuni dari luar. Terserahlah, yang penting cepat bawa aku keluar dari sini. Ucap Kuni yang mendapat senyuman dari Kuni. Kemudian mereka menyelinap pergi di tengah-tengah kerumunan, yang mana Lita benar-benar mengajak Kuni ke kamar eksekusinya yang ada di ruang bawah tanah kasino tersebut. Sudah menjadi tradisi baginya jika ada pelanggan yang dilayaninya menang atau meminta servis lebih, sehingga dia membawanya ke kamarnya dan memadu kasih dengan pelanggannya. Selain mendapat uang lebih, dia juga sering mendapat tip sehingga dia betah kerja di kasino ini. Ini di mana, Lit? Tanya Kuni setelah memasuki ruangan yang sedikit remang-remang karena pencahayaannya yang kurang. Ayolah tampan. Malam ini aku pasrahkan tubuhku padamu. Ucap Lita manja sekali. Bahkan, dia langsung melepas semua pakaiannya sampai telanjang bulat dengan menari tarian erotis yang menggugah selera makan kaum laki-laki yang melihatnya. Tak terkecuali Kuni, orang yang sangean dan hanya memikirkan bercinta serta bercinta saja. Lita, kamu Ucapan Kuni terhenti saat Lita mengulum bibir Kuni. Lita yang agresif serta lihai sekali ini mampu membuat Kuni hanyut sesaat sebelum akhirnya dia tersadar dan mendorong Lita. Tampan, nikmatilah tubuhku. Aku memberikannya secara gratis untukmu. Ucap Lita dengan wajah polosnya. Hanya saja perkataannya yang katanya gratis itu tidak benar. Tentu saja setelah dia memuaskan pelanggannya. Dia akan meminta jatah kencan bercintanya selama semalam dan itu pasti dibayar oleh semua orang karena nantinya dia akan diancam atas nama bos kasino tersebut. Bisa dibilang licik juga nih si Lita. Hehehehe. Kuni yang merasa sudah terlanjur basah langsung mencumbui Lita dengan begitu liarnya. Bahkan keliaran yang Kuni tunjukkan malah membuat Lita terkejut sendiri karena dia tak tahu jika Kuni lebih jago darinya dalam urusan ranjang. Oh tampan, kamu jago sekali Ucap Lita sambil menikmati setiap sentuhan-sentuhan yang dilakukan oleh Kuni. Apa kamu sering melakukan ini, Lit? Tanya Kuni yang sedikit membuat Lita malu. Lita hanya mengangguk sekali lalu melumat habis bibir Kuni yang mana kali ini keduanya hanyut dalam kesenangan sesaat yang membuat mereka benar-benar menikmatinya. Jika dilihat sekilas, mungkin Lita berada di atas Mona dan Lisa dari segi kecantikan dan bentuk tubuh yang tergolong aduhai sekali itu. Hanya saja bedanya, mereka berdua tidak serendah Lita. Mungkin karena kehidupannya yang berbeda sehingga mereka memiliki alur kehidupan yang berbeda pula. Oh tampan, pelan-pelan saja. Ucap Lita saat tangan Kuni meremas gunungnya dengan sangat keras sekali. Sementara Kuni yang tidak sengaja hanya tersenyum lalu mendorong Lita sampai tertidur di atas kasur. Kemudian dia membuka pakaian dan celananya dan sedetik kemudian Lita terkejut saat melihat tonggak Kuni yang besar dan panjang itu. Wow tampan. Milikmu sungguh menggoda. Ucap Lita yang bangun lalu meraih tonggak Kuni. Tanpa arahan apapun, Lita lalu memasukkan tonggak Kuni ke mulutnya dan mulutnya langsung penuh dengan tonggak Kuni. Bahkan jika dia lama mengulumnya mungkin bisa mengakibatkan kram di mulutnya yang mana dia benar-benar mengagumi kejantanan yang dimiliki oleh Kuni.
Hahaha, oh tampan. Punyamu besar sekali, sanjung Lita. Lagi-lagi Kuni mendorong Lita sampai tertidur di kasur lalu dia menindih Lita yang membuat Lita terkejut saat tonggak Kuni mengenai selangkangannya. Kamu sudah gak sabar ya tampan? Ucap Lita sambil membuka kedua kakinya lebar-lebar lalu mengarahkan tonggak Kuni ke mekinya. Ini yang kamu inginkan sendiri. Ucap Kuni lalu memasukkannya sedikit di hentakan yang membuat Lita kembali sedikit meringis kesakitan. Oh tampan, keluh Lita. Bukankah kamu sudah sering melakukannya? Ucap Kuni santai. Iya sering. Tapi dengan tonggak sebesar punyamu ini baru pertama kali. Ucap Lita lalu menarik kepala Kuni dan melumat habis bibir Kuni. Sementara tubuh bagian bawah Kuni menggenjot Lita dengan sangat liarnya yang membuat Lita mendesah keenakan. Bahkan sesekali dia mendesah panjang yang menandakan jika dirinya telah mencapai klimaks. Oh tampan, kamu perkasa sekali. Terus nikmati tubuhku sampai kamu puas tampan. Ucap Lita yang seolah-olah menantang Kuni. Kamu jangan khawatir. Malam ini kamu akan mendapat kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan. Ucap Kuni dengan senyum jahatnya. Bab 276. Malam panjang bersama Lita. Senyum jahat Kuni tidak menakutkan bagi Lita. Justru dia semakin senang karena sudah merasakan surga duniawi bersama pemuda tampan dan juga gagah seperti Kuni. Entah sudah berapa kali Lita mencapai klimaks. Tapi Kuni masih terus menggenjotnya tanpa henti. Sudah lebih dari 2 jam tapi Lita masih mendesah dan mendesah. Meskipun wajahnya tampak lesu, tapi Kuni tetap bercinta dengannya yang membuat Lita selain puas. Dia juga senang sekali karena baru pertama kali ini dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia rasakan dengan pelanggan lainnya. Kemudian Kuni membalikan badan Lita yang lemas itu sampai tengkurap. Lalu dia mengarahkan tonggaknya yang tegak sempurna itu ke meki Lita dari belakang. Lita yang mengetahui maksud Kuni hanya bisa melebarkan kakinya dan sedikit menunggingkan bokongnya agar Kuni bisa leluasa memasukkan tonggaknya dari belakang. Tanpa dia sadari, jika tindakannya itu semakin membuatnya keenakan dan semakin puas dengan hujaman-hujaman yang dilakukan Kuni, di mana dengan sedikit tenaganya yang tersisa. Dia mendapat semburan sperma Kuni banyak sekali yang membuatnya baru teringat. Kalau selama ini Kuni tidak menggunakan pengaman. Tampan hahaha jangan bilang kamu tidak memakai pengaman. Tanya Lita dengan nafas tersengalnya. Untuk apa pakai pengaman? Apakah menurutmu ada ukuran yang bisa menampung tonggakku? Ucap Kuni percaya diri sambil membalikkan tubuh Lita yang bercucuran dengan keringatnya. Senyuman indah terpancar dari sudut bibir Lita yang membuat Kuni jatuh cinta padanya. Hanya saja dia sadar jika permainan yang barusan adalah murni dari gairahnya yang nakal sehingga memang tidak layak jika dia memakai perasaan saat ini. Dengar Lit, uang yang ada di ATM ini buat kamu. Berhenti bekerja seperti ini dan pergilah ke kota lain dan memulai hidup yang baru. Temukan cinta dan jalanilah kehidupan yang indah ini bersamanya. Ucap Kuni lalu mengecup dahi Lita. Tampan Bei, bukankah ini hadiahmu sebesar 9 miliar lebih? Ucap Lita dengan gimik wajah terkejutnya. Jika dia dikasih 10 juta pun, dia sudah bersyukur sekali. Bahkan dia menjual tubuhnya juga tidak sampai 3 juta. Tapi ini, apa yang dikasih Kuni padanya adalah uang senilai 9 miliar lebih. Bahkan seumur hidupnya, dia hanya pernah memiliki uang sebanyak 20 juta. Itu pun saat dia bekerja selama 1 bulan tanpa henti dan membuat seluruh badannya remuk akibat hampir setiap malam melayani pelanggannya. Meskipun kali ini tubuhnya lebih remuk dari biasanya, tapi itu sangat berlebihan jika pemuda tampan di depannya ini memberikan uang 9 miliar padanya hanya dalam semalam saja. Tampan Bei, mungkin aku tidak bisa menerima kebaikanmu. Begini saja, bayar aku 10 juta. Itu sudah cukup banyak bagiku. Ucap Lita yang membuat Kuni terkejut. Apa kamu akan berhenti bekerja sebagai pelacur dengan uang 10 juta itu? Ucap Kuni yang lagi-lagi membuat Lita merasa sebagai manusia rendah di hadapan Kuni. Lita hanya menunduk dan tak bisa menjawab ucapan merendahkan dari Kuni. Terlebih uang 10 juta memang banyak baginya. Tapi itu tidak bisa membiayai kebutuhannya di sisa hidupnya ini. Jadi Lit, ambil uang ini. Dan aku harap kamu berhenti melacur dan jalani hidupmu dari awal lagi. Temukan pria yang baik dan hidup bahagia dengannya. Ucap Kuni lalu berdiri menuju kamar mandi dan membasuh keringat yang menempel di tubuhnya. Sementara Lita tetap tidur di atas kasurnya. Selain tenaganya yang habis, dia sedang memikirkan kebaikan Kuni. Atau jangan-jangan Tuan Bei menyukaiku batin Lita. Gak mungkin, Tuan Bei orangnya tampan, badannya kekar. Kaya pula. Jadi untuk apa dia menyukai pelacur sepertiku batin Lita yang menepis argumen pertamanya. Setelah itu Kuni keluar dan mengambil semua pakaiannya untuk dikenakan kembali. Saat melihat Lita, dia ingin sekali memberi Lita energi kehidupannya agar tenaganya pulih kembali. Tapi dia takut nanti merepotkan baginya kalau tenaga Lita sudah kembali lagi. Tampan Bei, jangan bilang kalau kamu menyukaiku. Ucap Lita sedikit malu-malu. Hehehe, jika aku tak menyukaimu, aku tak mungkin mau menyentuh tubuhmu. Ucap Kuni. Jadi, kamu benar-benar menyukaiku? Tanya Lita lagi. Iya, aku menyukaimu. Hanya saja rasa sukaku karena kenakalan sesaat kita. Jika untuk hidup bersama, aku tidak ingin karena di rumah sudah ada 7 istri aku. Ucap Kuni yang membuat Lita terkejut. Epi apa? 7 istri. Ucap Lita sedikit tergagap. Iya, aku sudah memiliki 7 istri.
Dan sejujurnya tadi murni karena kenakalanku saja sehingga aku menikmati tubuhmu. Jeti berhenti berpikiran yang macam-macam dan jalani hidup dari awal lagi. Terang Kuni lalu untuk terakhir kalinya dia mengecup dahi Lita lagi. Sementara Lita melamun saat mengetahui jika pemuda tampan di depannya sudah memiliki 7 istri di rumahnya. Baiklah. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Ucap Kuni lalu benar-benar pergi meninggalkan Lita sendiri. Setelah itu Kuni berlari dalam sekejap mata yang membuatnya tiba di depan kamarnya dalam waktu kurang dari 5 detik. Dan melihat Dewi serta Sisel yang tidur saling berpelukan. Bahkan jika ada orang lain yang melihatnya, mungkin mereka akan mengira jika Dewi dan Sisel adalah pasangan yang suka sesama jenis. Sementara Lita yang mendapat dana serta nasihat dari Kuni langsung bertekad akan merubah hidupnya. Dia akan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan berusaha menjadi orang baik dan menemukan pasangan yang baik untuk menjalani dunia yang baik ini bersama-sama. Tak terasa pagi pun tiba dan Dewi serta Sisel terkejut saat bangun. Tiba-tiba Kuni sudah ada di depan mereka dan menatap mereka. Ih Kun, kamu ngagetin? Teriak Sisel. Sementara Dewi hanya diam saja karena dia tahu. Mungkin Kuni sedang menatap curiga pada mereka. Padahal aku hanya menatap kalian. Tapi kalian sudah terkejut saat sedang ditatap olehku. Ucap Kuni. Gimana tidak terkejut? Wajahmu mesum saat melihat kami? Keluh Sisel. Baiklah, katakan padaku. Kalian masih normal atau sudah menyimpang? Tanya Kuni. Apa maksudmu Kun? Aku tidak mengerti sama sekali. Ucap Sisel.